Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Kita akan selalu mendiskusikan dan kita selalu untuk membicarakan contoh-contoh aplikasi bagaimana untuk penerapan keberuntungan, penerapan kesehatan, penerapan untuk hubungan, dan lain-lain sebagainya. Dan kali ini kita masih tetap di dalam program pembahasan kita mengenai cara kita untuk membangun hubungan, terutama di dalam bisnis, dan bagaimana cara kita memilih partner bisnis yang baik. Apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita waspadai supaya kita di dalam tahun 2025 ini mendapatkan suatu keuntungan dan kita juga bisa mendapatkan sesuatu hubungan yang jauh lebih baik lagi. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, untuk tahun 2025, kita tahu bahwa tahun 2025 ini adalah tahun ular kayu. Tahun ular kayu ini sebenarnya adalah tahun yang baik sebenarnya kalau misalnya Anda lihat ya untuk bagaimana cara Anda membangun namanya kolaborasi. Mungkin selama ini Anda sering mendengar namanya kolaborasi yang dilakukan oleh para pengusaha baik dari kalangan UMKM dan lain-lainnya. Ya, bisa kita lihat mereka melakukan namanya kerjasama. Akan tetapi kerjasama ini bukan berarti cocok untuk semua orang. Banyak orang yang menganggap kerjasama bahwa kerjasama ini cuma hanya bersama-sama mengeluarkan uang, bersama-sama mendirikan perusahaan. Akan tetapi yang namanya kerjasama adalah bagaimana kita sama-sama mengeluarkan sesuatu di sana. Mengeluarkan suatu energi, mengeluarkan perhatian kita, sehingga bisnis yang sudah kita jalani bersama-sama itu dapat tumbuh dengan baik. Itu adalah kuncinya bekerja sama, bukan hanya kita menanamkan modal. Kalau kita hanya menanamkan modal, berarti Anda menjadi seorang investor, dan itu bukanlah partnership. Mungkin partnership dalam bentuknya investasi. Akan tetapi yang paling penting sekali kalau misalnya kita melihat dari segi namanya partnership adalah bagaimana Anda membangun koridor yang jelas. Bagaimana hak dan juga kewajiban Anda di sana. Bagaimana kewajiban dari partner Anda dan kewajiban Anda dapat dipisahkan terhadap hak Anda dan juga hak dari partner Anda. Kunci di dalam tahun 2025, di dalam tahun ular adalah bagaimana cara Anda melakukan namanya tricky. Karena melakukan namanya tricky di sini artinya apa? Artinya ada sesuatu hal yang sering sekali tidak dapat Anda pikirkan dapat terjadi pada tahun 2025. Ya, jadi ketika Anda berpikir bahwa dulu saya sudah lama bekerja sama, saya sudah tahu dia sejak lama. Tetapi kenapa dia bisa melakukan hal tersebut pada saya? Nah, itulah yang dapat terjadi pada tahun 2025. Dan jangan sampai hal tersebut akan terjadi pada Anda di dalam tahun ini. Oleh karena itu, apa yang harus dapat kita pikirkan tahun 2025 ini, Anda dapat harus lebih fleksibel lagi. Mari kita lihat apa yang harus kita perhatikan pada tahun 2025. Yang pertama, kalau orang selalu berpikir bahwa kerjasama itu harus dilakukan secara jangka panjang. Jadi kita membangun suatu namanya perusahaan, maka perusahaan ini kalau bisa hidupnya bisa sampai 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kalau bisa sampai selama-lamanya. Tetapi pernahkah Anda melihat perusahaan yang sampai dengan beratus-ratus tahun? Adakah perusahaan yang sudah ratusan tahun dan akhirnya bangkrut? Adakah suatu perusahaan yang hanya seumur jagung saja juga sudah bubar? Hal tersebut terjadi karena memang ada ketidakcocokan, terutama di antara para partnernya. Oleh karena itu, yang paling penting tahun 2025 apabila Anda mempunyai suatu usaha yang baru, maka pastikan hal tersebut hanya untuk jangka pendek terlebih dahulu. Jangan terlalu berpikir jangka panjang. Karena jangka pendek saja dapat merubah peta dari bisnis yang ada. Kalau Anda membangun jangka panjang, ini bisa jadi sesuatu hal yang akan menimbulkan masalah di tengah-tengahnya. Bolehkah kita melakukan jangka panjang nanti di kedepannya? Boleh. Akan tetapi lakukanlah evaluasi secara jangka pendek. Ini adalah kunci di dalam tahun 2025 yang sering sekali orang abaikan karena mereka merasa bahwa bisnis harus jangka panjang. Yang kedua adalah project based. Yang dimaksud dengan namanya project based adalah ketika Anda dipakai kemampuan Anda dipakai keterampilan untuk dari perusahaan Anda, maka ini berlaku untuk satu project tertentu saja, jangan langsung semuanya. Karena apabila langsung semuanya dan kita ingin memanfaatkan seluruh potensinya, yang akan terjadi adalah masalah. Dan ini adalah sesuatu yang dihindarkan pada tahun 2025. Terutama di dalam hubungan namanya bisnis, di mana Anda berrekanan, Anda membangun sama suatu rekan. Anda bersama-sama membangun bisnisnya dalam suatu usaha.
Dan tentunya ini akan namanya masalah ketika Anda membangun langsung di semua bidangnya. Anda lakukan satu demi satu. Apabila satu proyek cocok, maka Anda uji coba di proyek berikutnya. Jangan Anda buka langsung semuanya. Hal ini yang sering keliru karena orang sering berpikir praktis, ingin langsung mudah saja. Maka semuanya langsung dibuka. Jadi lakukan secara by project, satu demi satu. Lalu yang terakhir, kuncinya adalah flexibility. Bagaimana Anda bisa fleksibel? Jangan terlalu terpaku oleh aturan. Karena semua orang yang terlalu terpaku sama aturan sulit untuk berkembang. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, Pak, bukannya kalau misalnya peraturan itu memang dibuat di perusahaan untuk ditaati, bukannya kita harus mengikuti namanya peraturan. Betul. Apabila untuk di dalam namanya operasional dan di dalam namanya prosedur yang secara khusus rutinitas, lakukan sesuai dengan namanya sistem. Akan tetapi yang namanya fleksibel, maka Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Terutama ini berhubungan dengan namanya partnership. Anda harus bisa melakukan sesuai dengan situasi. Tidak bisa Anda melakukan sesuatu project bareng dengan si A. Anda samakan kondisinya dengan Anda melakukan dengan si B. Dengan klausul-klausul yang sama, hanya beda di tanda tangan dan nama. Hal ini harus Anda sesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dia, hak, dan kewajibannya. Inilah yang dimaksud dengan namanya flexibility. Dan juga Anda dapat beradaptasi. Karena setiap orang pasti mempunyai keunggulan atau kekuatan dan juga sekaligus kelemahan dari mereka. Bagaimana cara Anda bisa beradaptasi dan juga berdamai dengan kelemahan mereka? Ini adalah salah satu kunci yang harus Anda miliki dalam tahun 2025. Jadi ketika Anda sudah mengetahui ini semua, bahwa Anda harus melakukan fokus terhadap jangka pendek dan Anda melakukan evaluasi, lalu Anda melakukan namanya project base, lalu Anda juga dapat fleksibel, maka tahun 2025 ini akan ada peluang buat Anda untuk melakukan partnership dengan orang baru ataupun dengan orang yang sudah Anda kenal untuk bisnis Anda yang baru. Dan Anda jangan pernah alergi bahwa sesuatu yang dulu mungkin kita pernah ada hubungan yang kurang baik, bisa jadi di masa depan bisa lebih baik karena ini sifatnya adalah project base. Dan jangan pernah menyaksikan bahwa segala sesuatu yang Anda pikirkan selama ini harus sesuai dengan keinginan Anda. Lakukanlah adaptasi dan Anda fleksibel supaya Anda memanfaatkan jauh lebih baik lagi tahun 2025. Nah, nanti habis ini kita akan melihat di segmen berikutnya bagaimana hubungan antar sio. Bagaimana supaya mereka ini bisa berlakukan namanya partnership. Nah, jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah di dalam program Roni Metafisika, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah mengetahui apa yang harus Anda lakukan, partnership seperti apa yang Anda harus lakukan tahun 2025, kali ini kita akan membahas per sio. Walaupun di episode sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai 4 sio yang sudah kita bahas, yaitu adalah sio apa aja? Anda masih ingat? Ayo, coba diulang-ulang lagi. Yang pertama adalah sio tikus, kedua adalah sio kerbau, ketiga adalah sio macan. Keempat adalah sio kelinci, berarti kita akan membahas 4 lagi di dalam episode kali ini. Saya akan bagi menjadi 2 segmen. Di dalam segmen ini kita akan membahas 2 sio, yaitu adalah sio naga dan juga sio ular. Nah, mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, yang pertama, pada orang-orang dengan sio naga. Nah, orang-orang sio naga, siapakah dari antara Anda orang-orang berkelahiran dengan tahun kelahiran yang adalah tahun kelahiran naga? Walaupun Anda ini adalah seorang visioner, Anda ini adalah seseorang yang ingin melakukan sesuatu namanya terobosan, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ketika Anda ingin berbisnis sesuatu, Anda ingin sesuatu yang unik, tetapi Anda ingin bekerja sama dengan orang lain, hati-hati sekali. Karena orang-orang dengan sio naga adalah orang-orang yang juga mudah didekati dengan orang-orang bermuka dua. Jadi maksudnya apa? Orang-orang bermuka dua.
Mereka ini adalah orang-orang yang dengan Anda hanya terlihat seperti mukanya malaikat, ya. Orang-orang yang terlihat baik sama Anda, orang-orang yang ingin memberikan seluruh kemampuannya kepada Anda. Tetapi jangan salah, di balik dari Anda, dia tidak dapat bekerja. Dia di balik dari Anda banyak sekali mengutarakan hal-hal yang buruk tentang Anda kepada orang lain. Hati-hati untuk orang-orang bersionaga. Karena bisa jadi kemungkinan Anda dimanfaatkan secara besar dan menyeluruh. Jadi hati-hati untuk orang bersionaga ketika ingin berhubungan dengan orang lain. Tahun ini juga bukanlah tahun yang baik buat Anda. Jadi kalau tahun ini Anda harus dipaksakan bekerja sama dengan orang lain. Kalau bisa, maka Anda harus strict terhadap apa yang dilakukan, hak dan kewajibannya. Jangan sampai Anda yang mengerjakannya semua. Anda punya runtutan tugas yang sangat banyak, sedangkan dia hanya sedikit. Jadi Anda harus bisa menimang-nimang, ya. Apakah Anda harus bisa bekerja sama dengan dia? Kalau bisa, Anda lakukan sendiri. Itu akan jauh lebih baik untuk orang bersionaga. Karena yang kedua, apa masalahnya adalah tricky. Ya, tricky di sini bukan artinya orang bersionaga yang tricky. Akan ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kepada orang-orang bersionaga. Jadi, orang bersionaga ini adalah orang-orang dalam tanda petik sangat mudah, ya, untuk diambil hatinya, kemudian dimanfaatkan. Jadi, hati-hati sekali untuk orang-orang bersionaga. Jadi, kalau misalnya Anda bisa bekerja sendiri, maka kerjalah sendiri untuk di dalam tahun ini. Nah, kerja di sini artinya adalah Anda berusaha, bukan Anda bekerja di perusahaan. Jadi, ketika kita bercerita tentang namanya partnership, atau Anda bekerja sama, Anda mempunyai namanya tim, maka pastikan Anda dengan tim Anda itu punya bagian yang jelas, hak dan kewajibannya, punya tugas yang jelas, punya SOP yang jelas. Itu adalah kunci bagaimana cara Anda menghindari namanya kemalangan di dalam tahun 2025, terutama bagaimana cara Anda melakukan namanya partnership. Tapi, bagi Anda yang mengenyampingkan untuk hal-hal tersebut tahun 2025, maka Anda harus siap-siap menangis di pojokan. Karena tahun ini Anda banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, pesan saya untuk orang-orang bersionaga, Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Karena Anda memang adalah orang-orang yang berpikiran sangat-sangat jauh. Padahal, pada tahun 2025, masih ingat apa yang saya sampaikan adalah fokus jangka pendek. Maka Anda harus bisa membaginya, mencacahnya menjadi bagian-bagian kecil, dan Anda bisa fokus terhadap hal-hal tersebut. Yang kemudian, yaitu adalah orang-orang dengan sionya adalah sio ular. Nah, untuk orang-orang bersio ular ini, mereka baru mendapatkan mahkota di tahun 2025. Karena sebelumnya adalah di dalam tahun naga, di mana naga adalah Grand Duke-nya, naga adalah jenderalnya. Tahun 2025, maka semua tahta, tongkat kepemimpinan berubah kepada si ular yang mendapatkan tahtanya. Sehingga dia yang memimpin tahun 2025. Masih ingat apa yang saya sampaikan mungkin waktu saat-saat program-program yang dulu, bahwa kalau misalnya Anda sebagai seorang Grand Duke, Anda sebagai seorang jenderal, Anda mendapatkan pusat perhatian, bukan hanya hal positif yang Anda dapatkan, tetapi semuanya juga Anda terlihat, baik yang positif maupun juga yang negatif. Mungkin yang positif yang Anda selama ini tidak dilihat sama orang lain, saat ini dilihat. Yang dulu juga sesuatu kekurangan bagi Anda, yang dulu tidak dilihat oleh orang lain. Hal ini akan menjadi masalah di dalam tahun ini. Jadi, fokus untuk benahi diri Anda, fokus belajar lagi, fokus untuk bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik, karena Anda dilihat dua-duanya tahun ini. Nah, karena yang pertama dalam partnership ini adalah Anda mendapatkan spot, Anda mendapatkan sinar. Seperti Anda mendapatkan sinar lampu ketika Anda berada di panggung. Tahun ini Anda mendapatkan panggungnya. Jadi semua mata akan menatap kepada Anda. Anda akan bisa, ada orang yang akan mau menawarkan kerja sama-sama Anda. Karena Anda saat ini dinilai adalah seseorang yang mempunyai tingkat untuk bisa memegang keberuntungan, atau Anda mempunyai suatu tingkat kepenentu di dalam tahun ini supaya usaha mereka dapat berhasil. Anda dapat mendapatkan kerjasama. Tetapi sangat hati-hati sekali karena orang-orang bekerja sama mempunyai namanya suatu harapan. Jangan sampai Anda membuat mereka mempunyai harapan yang sangat tinggi, tetapi Anda tidak dapat memberikannya. Apabila Anda mempunyai suatu kemampuan 5,
dan orang berharap 10, maka Anda harus secara jujur Anda mengatakan Anda hanya mempunyai 5. Karena kebanyakan orang berekspektasi jauh lebih tinggi daripada apa yang Anda mampu. Itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang-orang dengan tahun kelahiran ular. Lalu yang berikutnya yang penting juga adalah orang-orang yang recommended. Adalah orang-orang yang mampu untuk dipercaya. Orang-orang yang bisa direkomendasikan. Jadi mungkin ada orang yang sudah mengenal Anda sebelumnya, tetapi mereka tidak bekerja sama dengan Anda, tetapi mereka melakukan rekomendasi kepada orang lain bahwa Anda kalau mau berpartner, Anda dapat berpartner dengan orang ini, karena orang ini adalah orang yang bagus. Tetapi ingat selalu, jangan sampai Anda memberikan harapan yang tinggi, harapan yang terlalu akan menjadi mimpi. Berikan harapan yang ideal terhadap calon-calon partner Anda, supaya Anda juga dihargai ke depannya, dan Anda dapat membangun partnership untuk yang jauh lebih baik hubungannya, sehingga bisnis Anda bisa meningkat. Nah, nanti kita akan ada 2 sio lagi yang akan kita bahas, di mana 2 sio tersebut masih ada sio kuda dan juga sio kambing. Maka jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda di dalam program Roni Metafisika, karena kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan 2 sio. Bagaimana kita mendengarkan 2 sio tersebut adalah sio naga, dan juga pastinya pemimpinnya di dalam tahun ini adalah sio ular. Nah, kita akan melihat pemimpin di tahun-tahun ke depan itu adalah sio kuda dan juga sio kambing. Bagaimanakah cara mereka berhubungan dengan orang lain, terutama di dalam tahun 2025? Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, yang pertama untuk orang-orang bersio kuda, mereka adalah calon pemimpin di dalam tahun 2026. Jadi ketika mereka adalah calon pemimpin tahun 2026, maka tahun ini adalah tahun persiapan buat mereka. Karena ini adalah tahun persiapan, pastinya bukan sesuatu hal yang akan Anda anggap mudah ketika Anda bekerja sama dengan orang lain. Anda mulai diakui, Anda mulai dilirik, tapi belum mendapatkan panggungnya. Jangan GR, jangan Anda gede rasa, ya besar rasa Anda karena Anda dilirik, baru dilirik. Karena yang mendapatkan panggung adalah orang-orang dengan tahun kelahiran ular. Akan tetapi keterampilan Anda sudah mulai dilihat sama orang. Keterampilan Anda sudah mulai ada yang mengakuinya, walaupun tidak secara terang-terangan. Dan mereka mengakui mungkin di balik layar bahwa Anda adalah seseorang yang kompeten. Jadi bagi Anda yang ingin membangun bisnis, ya, ketika ingin berpartnership, orang-orang sio kuda membangun partnership dengan orang lain, jangan sampai Anda melakukan sesuatu jualan, sesuatu keterampilan Anda dengan sangat-sangat tinggi, bahkan menjual mimpi yang tidak mungkin dapat dilakukan karena mereka baru mengakui Anda. Jangan sampai Anda berikan suatu ekspektasi yang sangat-sangat tinggi, karena ekspektasi itu akan membangun ketika Anda nanti mendapatkan perhatian. Akan menjadi suatu kelemahan bagi Anda ketika Anda membangun ekspektasi yang terlalu tinggi yang tidak dapat Anda sampaikan dan tidak dapat Anda penuhi. Nah, lalu yang kedua, untuk orang-orang bersio kuda, karena Anda sudah mulai dilirik, ada orang yang mengakuinya, maka Anda akan mendapatkan namanya kesibukan. Nah, kesibukan di sini bukan artinya sesuatu yang jelek. Karena kesibukan di sini artinya keterampilan Anda, kemampuan Anda sudah mulai diakui. Dan sudah mulai diakui di sini artinya Anda mendapatkan sesuatu hasil di sana. Nah, mendapatkan sesuatu hasil di sana, Anda juga jangan sampai memintanya terlalu banyak. Karena Anda baru dilihat. Ini adalah suatu uji coba bagi Anda. Jadi, apabila Anda melalui tahun 2025 ini juga dengan baik, maka tahun 2026, Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak lagi. Karena tahun 2025 ini merupakan suatu fondasi yang Anda bangun untuk tahun 2026 ketika Anda menjadi seorang pemimpin atau Grand Duke atau Anda jenderalnya di sana. Maka tahun 2025 ini bangun suatu kemampuan Anda, bangun keterampilan Anda, bangun nilai Anda jauh lebih kuat lagi. Sehingga ketika Anda mendapatkan namanya sorotan, maka Anda akan dapat menuainya dengan lebih cepat.
Jangan sampai Anda terlena. Nah, kebanyakan orang-orang bersiok kuda terlena karena mulai diakui, sehingga mereka tidak meningkatkan dari keterampilan dan juga nilai diri mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan sorotan, mereka berlalu begitu saja dan hilang kesempatan yang ada. Ini akan sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai kesibukan Anda menunda Anda untuk meningkatkan keterampilan. Yuk, mari kita lihat bagaimana untuk siok kambing. Nah, untuk siok kambing itu adalah tahun ini adalah tahun yang tidak baik juga bagi Anda ya. Jadi ketika tahun ini tidak baik bagi Anda, jadi bagaimana cara Anda melakukan namanya partnership? Ya, karena kita sudah tahu tidak baik ya, jangan berpartnership. Jangan Anda membangun hubungan untuk yang baru. Sedangkan bagaimana kalau misalnya Anda sudah mempunyai hubungan sebelumnya, hubungan bisnis? Maka jangan heran dan jangan Anda merasa kecil hati, Anda merasa diasingkan atau alienated. Anda merasa diasingkan karena, kok kenapa saya tidak dianggap, saya dicuekin. Karena tahun ini Anda bukan fokus utamanya bagi mereka, walaupun Anda sudah memberikan banyak bagi perusahaan. Ini hal-hal sesuatu yang penting sekali untuk bagi orang-orang siok kambing, karena mental Anda tahun ini memang sedang diuji. Jadi bagi Anda yang merasa diasingkan, merasa dicuekin, merasa tidak diakui, tahun ini memang adalah ujian bagi Anda. Jangan Anda mengendurkan semangat untuk kerja Anda karena Anda akan membuktikan, mengklarifikasi bahwa itulah sebabnya kenapa Anda diasingkan. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, evaluasi diri, jangan terbawa perasaan, kuatkan hati Anda, terus melangkah. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang siok kambing. Ini akan menjadi lebih berat lagi untuk siok kambing, karena orang siok kambing suka melakukan sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang lebih, pemberian pelayanan yang lebih spesial, akan tetapi pelayanan yang biasa saja sudah tidak diakui, apalagi yang spesial. Anda harus membangun cara-cara lagi, karena tahun ini adalah tahun tricky. Berarti Anda harus mengubah cara Anda, mengubah pendekatan Anda, di mana yang lebih disukai, itulah yang Anda gunakan. Nah, yang kedua, yang harus Anda waspadai ketika Anda bekerja sama adalah Anda dapat disalahkan. Hati-hati banget ya. Jadi ketika untuk orang-orang yang bersiok kambing, ketika Anda di dalam tahun 2025 dan Anda sudah berpartnership, tahun ini Anda bisa disalahkan. Walaupun yang salah orang lain, tapi yang dugaan pertama yang disalahkan itu pasti Anda. Jadi Anda jangan sampai terbawa perasaan, ya karena tahun ini memang adalah ujian mental. Cukup tanggapi dengan kepala dingin dan dengan rasional dan juga dengan data. Maka ketika Anda melakukan sesuatu harus ada buktinya. Hal ini yang paling sering sekali bermasalah ketika Anda berada di dalam divisi sales ataupun ketika Anda membangun kerjasama dengan orang lain, Andalah yang penjualnya, Anda harus mempunyai bukti bahwa penggunaan alokasi dana memang kalau untuk dengan Anda membangun hubungan dengan orang lain harus ada buktinya. Jangan sampai Anda lakukan ini dan Anda tidak mempunyai bukti, karena ini akan mempertegas dan akan mengklarifikasi bahwa Anda memang layak dan patut untuk disalahkan. Jadi pesan saya untuk orang-orang bersiok kambing, maka tahun ini adalah tahun ujian mental bagi Anda. Persiapkan diri Anda untuk bisa lulus di dalam namanya ujian. Karena waktu Anda tinggal sebentar lagi untuk bisa menjadi seorang jenderalnya. Maka pastikan Anda lulus di dalam namanya ujian. Dan jangan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena ini akan mempunyai namanya masalah. Ketika Anda mulai membandingkan dengan orang lain, maka yang ada akan ada tambahan satu lagi, penyesalan yang mendalam. Nah, inilah yang sudah kita pastikan di dalam 4 dari 4 zodiak yang sudah kita bahas, yaitu adalah zodiak naga, zodiak ular, kemudian zodiak kuda, dan juga zodiak terakhir adalah zodiak kambing. Masih ada 4 lagi sio yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Makanya Anda harus memastikan dan setel dari program TV Anda untuk selalu menyaksikan program Roni Metafisika, karena kami akan selalu menyampilkan dan kami juga akan selalu membahas mengenai keberuntungan, kesehatan, bisnis, hubungan, dan juga sebagainya. Nah, saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa
di episode berikutnya.